Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika untuk kelas 7. Di minggu ketiga semester 2 ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang jendela Microsoft Word 2016 atau bagian-bagian dari Microsoft Word 2016. Ini adalah tampilan awal ketika kalian membuka aplikasi Microsoft Word. Ya, bisa dilihat ada bagian-bagian, yaitu ada menu-menu seperti home, insert, kemudian ada lembar kerja bagian tengah, kemudian di bagian bawah ada status bar, ya, ada bagian untuk zoom juga untuk memperbesar dan memperkecil jendela dari atau lembar kerja dari dokumen Microsoft Word. Bagian yang pertama adalah Quick Access Toolbar. Nah, di sini letaknya ada di pojok kiri atas dari tampilan Microsoft Word. Ya, bersihkan perintah-perintah yang sering digunakan seperti save, new, open. Kemudian kita bisa menambahkan perintah-perintah lainnya. Bagian yang kedua adalah menu bar. Nah, terdiri dari sederetan menu yang ditandai dengan teks yang meliputi home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, help. Bila diperlukan, menu pada menu bar ini bisa ditambahkan sesuai kebutuhan seperti format, ya, untuk melakukan editing gambar. Kemudian bagian yang ketiga adalah ribbon. Ini adalah perluasan dari tabs pada menu bar. Nah, menu bar tadi ada home, insert, design. Nah, itu perluasannya adalah ribbon. Nah, di sini ribbon ini terdiri dari perintah-perintah, kumpulan-kumpulan perintah yang bisa dikelompokkan dalam grup-grup, ya. Ada macam banyak perintah seperti untuk mengganti font atau untuk melakukan insert atau menyisipkan gambar. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah File tab. File tab ini menggantikan tombol Office dari Word 2007. Letaknya berada di sebelah kiri dari menu bar atau tabs menu home, ya. Berisikan perintah-perintah atau operasi-operasi dasar seperti save, open, kemudian export, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah title bar atau bagian judul dari Microsoft Word, ya, menampilkan judul dari file dokumen Word yang kita buka. Letaknya berada di tengah atas dari tampilan jendela Microsoft Word. Selanjutnya adalah bagian help, bagian ke-6. Icon bantuan dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan dengan mengetikkan kata yang ingin dicari. Ini memberikan tutorial yang bagus tentang berbagai subjek yang berhubungan dengan kata. Misalkan kita ingin mencari kata print, maka kita bisa mencarinya di sini. Kemudian bagian ke-7 adalah dialog box launcher. Ini muncul sebagai panah yang kecil di sudut kanan bawah tiap grup pada ribbon. Ya, mengklik tombol ini membuka kotak dialog atau panel tugas yang memberikan lebih banyak opsi tentang grup. Ya, jadi ada menu bar, kemudian di dalamnya ada ribbon. Kemudian ada grup-grup. Nah, tiap grup itu ada dialog box launcher yang akan menampilkan kotak dialog untuk memberikan lebih banyak opsi perintah. Kemudian bagian selanjutnya adalah ruler, adalah bagian dari tampilan Microsoft Word yang fungsinya untuk menampilkan garis bantu dan dapat digunakan untuk mengatur indentasi paragraf atau margin penulisan, yaitu jarak tepi di bagian-bagian tepi di dokumen atau jarak antar paragraf, kalimat atau kata. Terdapat dua ruler, yaitu horizontal mengatur posisi mendatar, ya, atau vertical ruler untuk garis bantu dengan posisi tegak lurus. Bagian yang ke-9 adalah dokumen area atau worksheet. Ini adalah tempat kita untuk mengetikkan tulisan pada Microsoft Word atau tampilan dari dokumen yang sedang kita kerjakan. Kemudian bagian selanjutnya adalah status bar untuk menampilkan informasi tentang halaman,
Kita bisa mengaturnya dengan menekan tombol klik kanan pada status bar tersebut. Nah, biasanya terdiri dari page number, yaitu informasi tentang nomor halaman, kemudian word count, informasi tentang berapa jumlah kata yang telah kita ketik, kemudian language, informasi tentang format bahasa yang digunakan. Kemudian bagian ke-10 adalah view button, memungkinkan kita untuk beralih melalui berbagai tampilan dokumen atau mengubah tampilan lembar kerja dari dokumen Microsoft Word. Ya, terdapat 3 mode umumnya, yakni print layout view untuk menampilkan halaman persis seperti yang akan muncul ketika dicetak atau di print. Ya, kebanyakan pengguna memilih mode ini. Kemudian ada read mode view, ini adalah mode untuk memudahkan pengguna dalam membaca dokumen. Kemudian ada web layout view, menunjukkan bagaimana dokumen muncul ketika dilihat dari browser web seperti Internet Explorer, Mozilla, atau Chrome. Kemudian ada bagian zoom, fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dari lembar kerja atau dokumen Microsoft Word. Menu selanjutnya adalah sign in. Ini memungkinkan para pengguna untuk menautkan atau login ke akun Microsoft Word. Selanjutnya ada tombol share. Ini dapat kita gunakan untuk menyimpan file atau dokumen Word secara online. Demikian pembahasan informatika untuk kelas 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.